Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Windayanti, NIM 856823364, Pokjar Kepahyang, UPBJJ Bengkulu semester 1. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana caranya kita sebagai warga masyarakat untuk membina kepemudaan di kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan tentang pembinaan kepemudaan, yaitu tentang seks bebas dan narkoba di kalangan remaja maupun di kalangan pelajar. Pengertian narkoba, ada yang tahu di sini pengertian narkoba itu apa? Ya. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk di dalam Badan Narkotika Nasional, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Tentang narkotika itu disebutkan pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya dari narkoba itu yang pertama menurut efeknya, yaitu halusinogen. Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan, bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu, dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya kokain dan LSD stimulan. Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Depresan. Efek dari narkoba ini bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putau adiktif. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba, biasanya dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya ganja, heroin, putau. Dan jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna tidak akan overdosis dan akhirnya kematian. Nah, cara menanggulangan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama itu ada primer. Sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahasa narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan lain-lain. Instansi pemerintah seperti halnya BKKBN lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang ditunjukkan kepada remaja langsung dan keluarga.
Nah, yang kedua itu ada sekunder. Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment, fase ini meliputi fase penerimaan awal atau initial antara 1 sampai 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1 sampai 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan aditif secara bertahap. Yang terakhir ada tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas fase stabilisasi antara 3 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan fase sosialisasi dalam masyarakat agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Nah, yang kedua itu ada seks bebas. Apakah di sini ada yang tahu apa itu seks bebas? Pengertian dari seks bebas itu adalah kata yang sangat tidak asing di telinga kita tentunya ya. Tetapi anehnya seringkali kita merasa tabu dan agak malu-malu jika menyinggungnya. Nah, kemudian agar kita dapat membicarakan dan mendiskusikannya dengan bebas terbuka, maka para ahli bahasa dan ilmuwan pun membuat seks ini menjadi ilmiah dengan menambahkan akhiran tas dan logi. Menjadi seksualitas adalah untuk dibahas dan didiskusikan, seksologi adalah untuk ditulis secara ilmiah, dan seks adalah untuk dialami dan dinikmati. Di dalam kamus, seks sebenarnya mempunyai 2 arti, yaitu seks yang berarti jenis kelamin atau gender, dan seks yang berarti senggama atau melakukan aktivitas seksual, yaitu hubungan penyatuan antara 2 individu dan konteks gender. Ada bahaya dari seks bebas di kalangan remaja. Seks bebas itu dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan luar dan salah pilihnya seseorang terhadap lingkungan tempat bergaul. Saat-saat ini di kota besar sering terjadi razia di tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik dan tempat berkumpul para remaja lainnya. Dan yang paling sering tertangkap adalah anak-anak remaja. Seks bebas sangat berdampak buruk bagi para remaja. Dampak dari seks bebas adalah hamil di luar nikah, aborsi, dapat mencorengkan nama baik orang tua, diri sendiri, guru, serta nama baik sekolah. Padahal seks bebas bukanlah segalanya, di mana mereka hanya mendapatkan kenikmatan semata, sedangkan mereka tidak memikirkan akibat yang harus mereka tanggung seumur hidup. Nah, bahaya dari seks bebas pranikah. Yang pertama itu menciptakan kenangan buruk. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas ini, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Yang kedua itu mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks 1 kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan yang dianggap kecelakaan ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku, bahkan keturunannya. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Penyakit kelamin akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya. Penyebarannya melalui seks bebas dan bergonta-ganti pasangan. Yang terakhir itu ada kehamilan terjadi jika terjadi pertemuan. Judul saya Pak salah. Judul saya. Nah, cara penanggulangan seks bebas di kalangan remaja. Seperti yang telah kita bahas di atas, bahwa sesungguhnya memang kurang kesadaran baik dari remaja itu sendiri maupun orang tua. Hendaklah orang tua memperhatikan anak-anaknya, tetapi orang tua jangan terlalu memanjakan anak mereka, karena bisa mengakibatkan dampak buruk baginya karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak enak. Tetapi orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya dengan mengarahkan ke hal-hal yang positif dengan cara mendukung bakat yang dimiliki oleh anak tersebut agar dapat berguna dan berkembang.
apakah ada yang ingin ditanyakan seputar tentang seks bebas dan narkoba ini? Ya. Nah, kesimpulannya yaitu narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan akhlak seseorang. Seks bebas bisa dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dan juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, janganlah sekali-kali mencoba atau melakukan yang namanya seks bebas, karena selain merusak dan merugikan diri sendiri, akan merusak juga nama baik keluarga. Sarannya di sini sebaiknya kalangan remaja dan pelajar itu harus dibina mulai dari di dalam lingkungan keluarga sebagai tindakan preventif supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba dan seks bebas. Dan yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Manakala orang tua tidak peduli dengan pergaulan anak-anaknya, maka sudah dipastikan anak tersebut akan terjerumus ke dalam narkoba atau seks bebas, dan apabila sudah terjerumus akan sangat berbahaya. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.